Oke, selamat pagi semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini berjumpa lagi, kita di pertemuan berikutnya. Apakah kalian sehat hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Masih ingat nggak kita minggu lalu itu belajar tentang apa? Oke, kita belajar mengenai pemasaran. Kemarin itu Bu Lia sudah membahas mengenai materi komponen dalam pemasaran. Jadi kalian juga minggu lalu sudah membuat kelompok, kalian sudah membuat perencanaan komponen dalam pemasarannya. Betul atau tidak? Betul. Oke, mungkin hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doa untuk hari ini. Siap. Belajar sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Lia akan absen terlebih dahulu ya. Oke, untuk Alzena hadir? Alzena hadir, kemudian Amel, Amira, Anasya, Anasya sakit, Arsinta, Azahra, oke, kemudian Bunga, Dela, Denisa, Dea Bunga, Dika, Eza, Fadia, Farah, Fibri, Firda, oke, kemudian Gania, Hilmi, Indah, Jordan, Maisha, Misha, Fadli, Fikri, Raifan, Nabila, Nazwa, di mana Nazwa? Oke, hadir. Nasya, Naura, Naila, Naza, Nindi, Nurhaliza, Radit, Rahmi, Riana, Rizky Cahya, sakit. Oke, kemudian Tias, sakit. Ufaira, Zahra. Oke, berarti untuk hari ini yang tidak hadir itu ada 3 orang. Yang pertama Anasya, Nasya, dan Rizky Cahya. Oh, sama Tias, maaf. Berarti ada 4 orang ya yang hari ini tidak masuk. Oke, kita akan melanjutkan materi mengenai komponen dalam pemasaran. Jadi silakan bukunya dibuka terlebih dahulu. Oke, dibuka bukunya halaman 37. Semuanya bawa buku?
Oke, bagus. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai komponen dalam pemasaran. Kalian sudah membuat contohnya? Sudah. Masih ingat komponen dalam pemasaran itu ada apa saja? Oke, pertama ada outlook, kedua arsitektur, ketiga scorecard. Nah, yang kalian buat kemarin itu komponennya ada outlook dan arsitektur. Oke, yang termasuk ke dalam outlook ada apa saja? Ada change, kemudian kompetitor, ada customer, oke, dan ada company. Kalau yang arsitektur dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Pertama ada arsitektur. Oke, di dalam arsitektur strategi itu ada apa saja? Segmenting, targeting, positioning. Oke, kemudian arsitektur taktik. Oke, kalau dalam taktik apa? Differentiation, marketing mix, selling. Oke, yang satu lagi value. Oke, di dalam arsitektur value brand, oke, berarti masing-masing di dalamnya itu dibedakan menjadi 3 bagian ya. Kayak contohnya di outlook. Kalau outlook itu tadi ada berapa? 4. Berarti dia ada change. Change itu terkaitnya kepada perubahan. Kemudian ada kompetitor. Kalau kompetitor itu terkaitnya kepada pesaingnya, persaingan ya dalam sebuah usaha. Kemudian selain kompetitor ada customer. Kalau customer itu berarti terkait kepada komponennya, konsumennya, maaf. Kemudian satu lagi company, itu adalah dia internal perusahaannya. Jadi bagaimana cara si perusahaan dapat menarik pelanggan, kayak gitu, atau konsumen. Oke, di sini Bu Lia akan mencontohkan perencanaan komponen dalam pemasaran. Oke, kalau kemarin kan di buku sudah ada contohnya ya secara langsung. Nah, hari ini Bu Lia akan memberikan contohnya juga. Oke, bisa sambil dilihat. Oke, bisa terlihat sampai di belakang? Bisa. Oke, ini nama brandnya itu adalah Beats Migo. Mungkin ada yang sudah tahu? Tahu, beberapa mungkin tahu ya. Ini brand Bu Lia sendiri. Oke, jadi karena hobi Bu Lia itu bikin manik-manik dan buat bisa bikin gelang, cincin, lalu ada strap-on. Nah, akhirnya Bu Lia punya ide nih, gimana sih caranya bisa berjualan. Oke, nah di sini ada nama brandnya itu adalah Beats Migo. Jadi di sini Bu Lia mencoba untuk merencanakan dalam komponen pemasarannya. Oke, nanti bisa diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama itu kan ada outlook-nya. Oke, kita lihat di sini ada change-nya. Kelihatan nggak sampai di belakang? Kelihatan? Oke, dalam change-nya ini kenapa sih Bu Lia terbesit untuk akhirnya berjualan yang nama brandnya itu adalah Beats Migo? Jadi karena saat ini itu bermunculan tren gelang manik yang sedang menjadi incaran para remaja, khususnya mungkin seperti usia kalian. Kalian kan di sini mungkin suka yang unik, barang-barang yang unik, atau mungkin yang lucu seperti itu. Benar atau tidak? Nah, oke. Nah, selain cocok dipadukan outfit, gelang ini atau mungkin cincin atau mungkin strap-onnya juga bisa membuat bergaya trendy. Nah, bisnis ini akan fokus untuk menjual berbagai aksesoris wanita yang terbuat dari manik-manik seperti ada kalung, lalu ada gelang juga, ada cincin, terus juga ada strap-on. Nah, produk ini bisa didapatkan secara online melalui media sosial dan secara offline untuk menjangkau berbagai konsumen dan juga dan juga bisa secara online, itu keduaan. Nah, jadi di sini mungkin kalau untuk melalui media sosialnya, Bu Lia itu hanya baru di Instagram saja.
Nanti kalau misalkan mungkin kalian mau cek, bisa di IG-nya adalah Beats Migo. Oke, kita lanjut ya. Ini change-nya. Kemudian dalam kompetitornya, kompetitor itu apa tadi? Pesaingnya. Kalau berjualan gelang seperti ini, kira-kira pesaingnya itu gimana sih menurut kalian? Banyak ya pastinya ya. Apalagi mungkin terbilang bahwa pesaing-pesaing yang lainnya itu dia mungkin lebih unik ataupun lebih lucu dari segi model ataupun dari segi desainnya. Nah, di sini untuk kompetitornya sendiri adalah beberapa orang yang menjual produk yang sama atau produk yang serupa. Mungkin kalau kalian bisa lihat di Shopee, Lazada, banyak nggak? Banyak ya. Nah, di sini dengan berbagai desain yang beragam dan keunikan tersendiri. Oke, itu untuk kompetitornya. Kemudian untuk di customer-nya. Oke, untuk di customer itu dalam produk ini perencanaan target pelanggannya yang pertama adalah anak-anak remaja. Di mana seusia anak SMP ataupun di sini seusia anak SMA atau SMK. Berarti seperti kalian nih untuk customer-nya atau target pelanggannya. Kemudian di sini juga mahasiswi yang bergaya trendy. Kemudian ada remaja yang memang menyukai keunikan. Kan kalau misalkan kita buat gelang seperti ini contohnya ataupun strap-on pasti terlihatnya unik kan desainnya atau modelnya. Kemudian dalam segi kampanyenya. Oke, di sini dalam segi kampanyenya berarti internalnya Bulia bilangnya di sini adalah kita memiliki desain atau model yang unik dan beragam. Kemudian yang kedua di sini biasanya kita bisa request desainnya atau modelnya. Jadi mungkin kalau kamu mau manik-maniknya warna hijau toska, warna ungu atau warna pink, nah itu kalian nanti bisa request. Modelnya juga mungkin saya mau ditambahin kupu-kupu atau saya mau ditambahin love, nah itu nanti bisa request. Kemudian yang ketiga di sini stok maniknya yang selalu ready atau sesuai. Kemudian stok manik yang selalu ready atau sesuai dengan keinginan konsumen atau sesuai dengan keinginan kalian, keinginan pelanggannya. Oke, kita masuk ke arsitekturnya. Kalau dari yang Outlook tadi sudah jelas? Berarti ada change, ada kompetitor, ada consumer, terus company. Oke, kita masuk ke arsitekturnya. Arsitektur pun dibagi menjadi 3 ya. Ada strategi, ada taktik, dan ada value. Kalau strategi itu terkaitnya kepada caranya. Oke, kita lihat di sini, di arsitektur strategi. Kemarin arsitektur strategi dibagi menjadi berapa? 3. Ada segmenting, targeting, dan juga positioning. Oke. Di segmenting, kalau segmenting itu terkaitnya kepada apa? Mengelompokkan konsumennya. Untuk mengelompokkan konsumennya berarti dia terdiri atas gender dan atas usia. Gender berarti dia laki-laki atau perempuan. Kalau usia, contohnya mungkin kalau targetnya nanti adalah para remaja, berarti usianya adalah 13 sampai 22 tahun, misalkan seperti itu. Nah, di segmentingnya itu pun di sini Bulia mencantumkannya adalah untuk gendernya hanya perempuan saja. Kemudian untuk usianya sekitar 13 sampai 22 tahun, itu untuk segmentingnya. Kemudian kalau untuk targetingnya, berarti dia lebih ke spesifiknya untuk siapa. Nah, di usia 13 sampai 22 tahun itu berarti targetingnya adalah anak-anak remaja. Misalkan anak SMP, lalu kemudian anak SMA ataupun mungkin mahasiswi. Oke, kemudian di sini yang terakhir apa kalau di strategi? Positioning. Itu adalah apa positioning? Ada yang tahu nggak? Cara memenangkan konsumen ya. Jadi di sini untuk
istilahnya menarik konsumen, menarik pelanggan dalam internal perusahaannya. Yang pertama dia itu membuat berbagai macam aksesoris. Di sini ada cincin, ada kalung, gelang, ataupun strap-on yang beragam serta unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Kemudian mungkin dalam segi harga jualnya itu tidak terlalu mahal, sesuai dengan kualitas yang diberikan. Sampai di sini bisa dipahami untuk arsitektur strateginya? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini yang kedua itu differentiation itu masuk ke arsitektur taktik. Nah, jadi di dalam taktik itu ada differentiation, marketing mix, dan ada selling. Oke, di dalam differentiation itu dia mencari perbedaan. Apa sih kira-kira perbedaan produk ini dengan mungkin produk yang serupa? Karena kalau dilihat kayak gelang seperti manik-manik ini ataupun cincin banyak kan ya dijual di pasaran. Apalagi mungkin kalian bisa mencarinya di Shopee, Lazada, itu banyak banget langsung keluar. Kemudian di sini differentiation-nya Bulia bilangnya perbedaan dengan usaha sejenis adalah desain atau model bentuk dari aksesoris yang dibuat. Nah, di sini kami membuat model yang beragam dan bisa sesuai dengan request atau keinginan dari konsumen. Jadi ketika nanti mungkin kalian ingin membeli ke Bulia nih, kalian cek IG-nya di Bitsmigo, kalian mau misalkan mau request seperti apa gelangnya, seperti apa cincinnya atau strap-onnya, itu nanti bisa. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di marketing mix. Ingat kalau marketing mix itu dia istilahnya adalah 4P. P yang pertama adalah produk, P yang kedua adalah price, lalu ketiganya adalah place, dan yang keempatnya adalah promotion. Oke, kita lihat dari produknya. Nah, ini terkaitnya mungkin nanti kepada kualitasnya atau mungkin keberagaman dari produknya yang dibuat. Nah, di sini di P yang pertama di produk, di sini desain produk yang beragam atau unik dan bisa sesuai request konsumen. Jadi nanti bisa request. Kemudian yang kedua itu dalam segi harga atau dalam segi price. Nah, di sini untuk price-nya ekonomis dan bersaing. Harga yang ditawarkan itu mulai dari 8.000. Kemudian yang ketiga itu apa nih? Place ya. Jadi penjualan secara online dengan menjangkau beberapa wilayah dan offline-nya itu nanti dengan sistem COD. Jadi di sini untuk place-nya sendiri Bulia belum ada tokonya ya. Kemudian keempat itu melakukan promosinya. Nah, di sini promosinya melalui media sosial, mungkin lewat IG, TikTok ataupun Twitter, seperti itu. Buatnya mau ngambil bunga. Maaf ya. Jadi syuting. Bohong ya. Oh iya. Oke, kita lanjut ke selling. Selling itu adalah cara penjualan. Nah, di selling ini untuk cara penjualannya dilakukan secara offline dan online untuk menjangkau konsumen. Jadi yang pertama membuat toko online di sosial media. Contohnya adalah seperti IG yang dipromosikan salah satunya melalui Instagram. Lalu melakukan sistem COD agar mempermudah para konsumen, seperti itu. Oke, yang nggak masuk ya? Iya. Ada 4 orang. Yang pertama Anasya sakit. Nasya juga sakit. Nasya. Rizky Cahya. Oh, sakit. Sama Tias.
sakit. Oh maaf, salah Bu Lia. Sorry. Oh ya, udah. Itu aja. Sorry. Udah. Makasih ya, Bu. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut selanjutnya. Ini ada arsitektur value, berarti dia menambah nilai jual. Bisa dilihat di sini ada brand, ada service, lalu ada proses. Oke, untuk brandnya sendiri namanya itu adalah Beats Migo. Nah, untuk di servisnya, jadi di sini dituliskan kami menyediakan admin toko online yang ramah dan informatif. Kemudian pelanggan yang bertanya tentang produk akan segera direspon dan kami memiliki sistem by request bagi para konsumen untuk membuat model atau desain dari produk yang memang mereka inginkan. Itu dalam servisnya. Kalau untuk dalam prosesnya, berarti di sini adanya sistem by request bagi para konsumen, bisa order dengan model sesuai keinginan, lalu produksi dilakukan terbatas untuk tipe model yang dibuat. Jadi di sini dalam model atau desainnya Bu Lia buatnya itu nggak banyak, cukup mungkin 1 sampai 3 desain atau model seperti itu. Kemudian di sini produknya itu bisa dikirimkan dengan sistem COD, jadi secara langsung. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelumnya? Saya Bu. Beats Migo. Arti dari Beats Migo itu apa, Bu? Kalau untuk arti dari Beats Migo-nya itu sebenarnya nggak ada arti khusus, cuma karena Bu Lia itu suka K-pop, ya suka K-pop. Nah, suka Seventeen, bias Bu Lia itu Mingyu. Kan Mingyu biasanya itu dipanggilnya Migo. Nah, akhirnya terbesitlah ide biar gampang gitu diucapkan, jadinya Beats Migo, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin terkait materinya? Saya mau nanya. Oke, silakan Amel. Contoh dari marketing mix itu seperti apa ya? Oke, contoh dari marketing mix. Marketing mix itu kan tadi ada 4 ya. Ada produk, kemudian ada promosi, ada place-nya atau tempatnya. Satu lagi apa? Promosi. Tadi kan ada promosi, ada place, price, produk. Oke. Contohnya, kalau dalam produk itu nanti terkaitnya adalah kepada kualitas yang diberikan oleh produk kamu. Misalkan mungkin bahan-bahannya yang higienis, bahan-bahannya yang bagus, premium, seperti itu. Kalau untuk price-nya, itu nanti kalian yang menentukan sendiri. Caranya bersaing dengan pesaing kalian itu seperti apa? Misalkan mungkin kalian menjual produknya itu dengan harga yang lebih murah tetapi kualitasnya itu lebih bagus. Nah, seperti itu. Kemudian ada place-nya, tempatnya. Berarti kalau misalkan kalian punya toko secara offline, carilah lokasi yang strategis yang bisa dijangkau oleh konsumen kalian. Kemudian ada promosi yang terakhir. Kalau untuk promosi sendiri berarti di sini kalian bisa menggunakan berbagai macam promosi untuk produk kalian. Ada promosi offline ataupun promosi secara online. Kalau offline itu kan bisa aja mungkin nanti kalian buat bazar. Terus ada testernya mengenai, mungkin di sini produknya makanan ya. Itu ada testernya. Nah, nanti bisa diberikan kepada orang-orang yang datang, pelanggan yang datang ke stand kalian. Kalau secara online berarti kalian bisa melakukannya di media sosial. Contohnya kayak Instagram, lalu ada Twitter, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Rahmi silakan.
Cara penjualan yang baik itu kayak gimana ya, Bu? Oke, untuk cara penjualan berarti nanti terkaitnya kepada cara kalian melakukan sebuah promosi. Nah, untuk promosi itu kan ada offline dan ada online. Oke, kalau offline-nya tersendiri berarti nanti mungkin ketika contohnya kamu membuat bazar, nanti mungkin ada testernya, ini untuk makanan atau minuman. Nah, kamu bisa memberikan tester secara langsung kepada para konsumennya. Dari tester itu pun nanti mungkin kamu bisa nih menanyakan gimana sih rasa dari produk kamu, apa sih tekstur yang kurang, seperti itu. Oke, kalau untuk dalam segi online-nya, nanti kamu bisa melakukan promosi di beberapa media sosial. Contohnya mungkin di sini ada Instagram, ada Twitter, dan juga ada Facebook, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, silakan Nabila. Cara kita mengetahui pelanggan itu puas dengan pelayanan kita itu bagaimana? Oke, cara kita mengetahui pelanggan puas dengan pelayanan yang kita berikan. Nah, di sini yang pertama mungkin kita bisa memberikan kuesioner kepada para pelanggan yang datang untuk membeli produk kita. Biasanya itu nanti kita ditawarkan untuk mengisi kuesioner tersebut dalam bentuk Google Form, kayak gitu. Ada nggak di sini yang pernah mengisi seperti itu, kuesioner? Pernah ya? Nah, itu salah satu contohnya Nabila. Kemudian mungkin kita bisa melakukan survei kepada pelanggannya secara langsung. Misalkan mungkin nggak dengan Google Form, kita bisa langsung menanyakan kira-kira kurangnya apa sih produk ini, kelebihannya apa sih produk ini, seperti itu. Bisa dipahami Nabila? Bisa. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Dika. Silakan Dika. Apakah semua komponen dalam pemasaran itu penting, Bu? Kalau misalkan salah satu kita nggak buat perencanaannya, bagaimana Ibu? Oke, untuk komponen dalam pemasaran itu semuanya penting. Kalau misalkan salah satu tidak ada, nanti kalian tidak bisa merencanakan untuk membuat produk tersebut atau berjualan. Nah, di sini kan contohnya aja ada targeting, ada segmenting. Kalau misalkan salah satu itu dihapus, kalian tidak merencanakan, apakah kalian bisa terbesit nantinya target pasarnya itu siapa? Enggak kan? Jadi untuk semua komponennya itu penting, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk materi komponen dalam pemasaran? Bisa ya. Berarti untuk kesimpulannya, nanti jika kalian ingin membuat suatu usaha, membuat suatu produk, berarti di sini kalian perlu perencanaan dalam pemasarannya. Contohnya tadi kalian merencanakan dari segi outlook-nya, dari segi arsitekturnya, ataupun dari skor kodenya, seperti itu. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya ada games untuk kalian semua. Gamesnya ini terkait dengan materi hari ini. Oke, boleh dapat gelang. Sebentar. Kelihatan nggak? Oke, bentuk gamenya itu nanti seperti ini. Boleh contohin dulu ya. Oke, materi kita kan terkaitnya kepada komponen dalam pemasaran. Oke, berarti di sini dalam gamesnya adalah kalian mencari jawaban yang benar. Sebentar. Oke, di sini ada pertanyaannya di bawah ini. Perubahan yang meliputi teknologi, kondisi ekonomi, dan adanya pergeseran. Berarti nanti kalian cari nih jawabannya ada di mana. Tantangannya adalah kalian nggak boleh nih kena musuhnya. Karena di sini nyawa kalian hanya 3. Kira-kira apa nih jawabannya?
Oke, kita cari Cengs ada di mana. Oke. Kalau benar berarti nyawanya masih ada. Oke, Bulia mencontohkannya satu aja. Ntar kalau jawab semua, benar semua. Oke, berarti sekarang menggunakan HP. Silakan HP-nya dibuka. Kita main gamenya melalui HP, melalui handphone. Berarti untuk kodenya saya kirimkan ke Amel ya. Boleh ada satu orang yang memainkan di sini? Di depan sini? Oke, Eja, silakan. Sebentar. Oke, handphonenya sudah siap semuanya? Mulainya bareng-bareng ya? Belum, oke, nunggu temennya yang lain. Ayo, sekarang bisa langsung mulai. Gamesnya. Nanti di akhir itu ada skornya, jadi kalian tuliskan nama di situ. Ibu kok dia jalan sendiri sih? Ingat ya, nyawanya itu hanya ada 3. Jadi kalau gagal 3 kali berarti ya udah berhenti permainannya. Ismi. Ya. Nyawanya 3 ya, berarti kalau misalkan nabrak musuhnya 3 kali ya berarti game over. Berarti kalau misalkan udah nanti pencet yang leaderboard, nah nanti di situ kalian tuliskan namanya, jadi ketahuan siapa yang nilainya paling tinggi. Yang paling tinggi itu Nurhaliza, kedua itu Faira. Nah ini yang ketiga Fadli. Asik. Oke, untuk hari ini berarti materinya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi. Mungkin untuk kesimpulannya hari ini adalah nanti jika kalian ingin membuat suatu usaha, maka di sini komponen dalam pemasarannya itu sangat penting untuk kalian rencanakan, buat perencanaannya dalam segi outlook ataupun dalam segi arsitektur. Jadi dalam segi targetingnya, segmentingnya, selling, cara penjualannya, seperti itu. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk hari ini mungkin Bulia cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sekian dari Bulia. Apabila ada kesalahan kata mungkin mohon dimaafkan. Tetap semangat untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.